Halo guys, balik lagi sama Slow Film. So, hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film Werewolf Within. Film ini bercerita tentang suatu penduduk kota yang diteror oleh manusia serigala. Mereka harus menemukan manusia serigala yang menyamar di antara mereka atau mereka akan mati satu persatu. So, gimana alur ceritanya? Yuk langsung ikutin aja alurnya sampai selesai guys. Di dalam suatu hutan, seorang pria bernama Dave berdiri di antara pepohonan. Ia mendengar suatu suara dan berjalan menghampirinya. Namun sesuatu tiba-tiba menyerangnya dan film Werewolf Within pun dimulai. Scene dimulai dengan diperlihatkan seorang penjaga hutan bernama Finn yang ditugaskan di desa Beaverfield. Ia baru saja dipindah tugaskan karena memiliki insiden di tempat ia bertugas sebelumnya. Ia pun sampai di sebuah penginapan. Di sana ia bertemu dengan Cecil, Janine, dan Sam. Janine yang merupakan pemilik penginapan segera mengantar Finn ke kamarnya. Tak lama, Cecil yang seorang pengantar surat datang dan menyerahkan sebuah surat dari Dr. Jane. Surat tersebut berisi peringatan untuk Finn bahwa ia harus berhati-hati kepada seseorang bernama Emerson. Ia kemudian meminta bantuan Cecil untuk mengantarnya menuju rumah Emerson. Mereka pun berjalan keluar. Cecil menceritakan perihal suami Janine yang belakangan hilang dan diduga berselingkuh dan kabur bersama selingkuhannya. Dalam perjalanan menuju rumah Emerson, Cecil mengenalkan Finn pada penduduk kota. Mereka bertemu dengan Devon dan Joaquin yang merupakan pasangan gay. Lalu pasangan Gwen dan suaminya Marcus. Terakhir mereka bertemu dengan Trish dan suaminya Pete. Finn dan Cecil pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Emerson. Saat hampir naik ke daerah rumah Emerson, Cecil menghentikan langkahnya dan menyuruh Finn untuk naik seorang diri. Cecil memperingatkan Finn tentang Emerson yang berbahaya, namun Finn justru sibuk dengan handphonenya dan tidak mendengar peringatan Cecil. Finn pun sampai di sebuah pondok yang nampaknya kosong. Ia mencoba mengecek rumah tersebut dan Emerson tiba-tiba telah berada di belakangnya. Emerson nampak tidak suka area rumahnya dimasuki orang lain. Ia menodongkan sebuah senjata dan mengusir Finn dari rumahnya. Finn pun kembali turun dan menemui Cecil. Mereka beristirahat di sebuah tempat bermain. Cecil merasa cukup gerah dan pergi mengganti bajunya, sementara Finn pergi ke mesin pemutar musik untuk mendengarkan lagu. Tak lama, Cecil pun kembali keluar dan membuat Finn terpukau. Finn bercerita bahwa ia memiliki seorang pacar bernama Charlotte. Namun ia dan Charlotte sedang tidak terlalu dekat saat ini. Cecil mencoba menghibur Finn dengan mengajaknya bermain lempar kapak. Cecil memberi contoh pada Finn untuk melempar dan menyuruhnya melakukan lemparan yang sama. Finn pun mencobanya dan berhasil mengenai sasaran. Karena suasana yang sepi dan romantis, Finn dan Cecil pun hendak berciuman. Namun tiba-tiba handphone Finn bergetar dan membuat ciuman mereka gagal. Ternyata itu adalah telepon dari Charlotte. Cecil yang merasa kecewa pada Finn pun pergi meninggalkannya. Malamnya, terlihat Trish yang hendak membiarkan anjingnya pergi bermain di luar. Trish memasangkan sebuah tali pada anjingnya agar ia bisa menariknya kembali. Namun baru sebentar anjingnya keluar, sesuatu seperti menariknya. Trish pun segera menarik tali anjingnya yang ternyata telah putus. Paginya, Trish pergi ke penginapan untuk memperingatkan orang-orang bahwa sesuatu telah menyerang anjingnya semalam. Dr. Jane pun muncul dan mengambil sebuah bulu yang tersangkut di tali anjing Trish.
Dari luar sebuah mobil datang ke penginapan. Ternyata itu adalah Gwen dan Marcus yang memberitahu mereka bahwa akses keluar dari kota telah tertutup salju dan tak bisa dilewati. Finn kemudian mengecek generator di sekitar penginapan dan menemukan bekas cakaran makhluk buas. Di bawah penginapan, ia melihat sebuah kain yang ketika ditarik ternyata adalah sebuah mayat. Mayat tersebut adalah seseorang yang kita lihat di awal scene tadi. Ia adalah Dave, suami dari Janine. Mayat Dave nampak telah dicabik dan dimakan oleh sesuatu. Mereka pun berdiskusi dan mencoba mencari tahu bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut. Finn menyarankan bahwa ia akan pergi menemui sang pemburu Emerson dan meminta pertolongan untuk memburu makhluk buas yang meneror mereka. Ia meminta Cecil untuk menemaninya ke rumah Emerson. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Emerson. Mereka segera masuk dan meminta Emerson untuk membantu mereka memburu makhluk berbahaya yang telah meneror kota. Namun Emerson menolak dan menyuruh mereka berdua untuk keluar. Sesaat sebelum keluar, Finn dan Cecil menemukan kalung anjing Trish dan mulai merasa curiga bahwa Emerson adalah orang yang membuat kekacauan di kota. Mereka pun ketakutan dan segera pergi dari rumah tersebut. Saat sampai di penginapan, mereka langsung mengatakan pada semua orang bahwa Emerson adalah orang yang membunuh anjing milik Trish. Mereka mengetahui hal tersebut dan membuat suasana menjadi kacau. Janine yang masih merasa sedih atas kematian suaminya dikagetkan dengan kedatangan Dr. Jane. Menurut Dr. Jane, makhluk apapun yang membunuh anjing Trish dan membunuh suami Joanne adalah makhluk yang sama. Malam pun tiba. Orang-orang mulai panik karena listrik yang padam dan teror yang menyerang kota. Finn sebagai petugas menyarankan mereka untuk berkumpul di penginapan sampai teror di kota selesai. Ia menyuruh semua orang untuk menunjukkan senjata yang mereka bawa. Finn menyuruh mereka semua untuk tidur dan mengunci pintu kamar mereka. Tak lupa, Finn juga pergi ke kamar Dr. Jane dan mengingatkannya untuk tetap di kamar dan mengunci pintu. Pete dan Trish ternyata lupa mengunci pintu kamar mereka. Sesuatu tiba-tiba menarik Pete ke lorong dan menyerangnya. Beruntung Gwen tiba tepat waktu dan berhasil melepaskan beberapa tembakan yang membuat makhluk tersebut pergi. Makhluk tersebut nampaknya telah menggigit jari Pete hingga putus. Dr. Jane mengambil sebuah sampel bulu yang tertinggal dan membawanya untuk dicocokkan dengan sampel bulu sebelumnya. Dr. Jane nampak telah menemukan suatu petunjuk tentang bulu tersebut. Ia mengeluarkan sebuah senjata dan nampak ketakutan. Dari luar, Finn mencoba menanyakan hasil penelitian Dr. Jane. Namun tiba-tiba Dr. Jane menembakkan senjatanya ke arah Finn. Dr. Jane ternyata telah mendapat kesimpulan dari penelitiannya bahwa sang pembunuh yang meneror kota bukan Emerson, melainkan manusia serigala yang menyamar di antara mereka. Sam kemudian mencoba masuk ke kamar Dr. Jane melalui pintu belakang. Namun tiba-tiba sebuah suara tembakan terdengar. Ternyata Dr. Jane sudah sangat ketakutan dan langsung bunuh diri ketika melihat Sam masuk. Orang-orang mulai berkumpul di ruang tengah dan mendiskusikan tentang manusia serigala. Menurut Joaquin, di Argentina orang-orang biasanya membunuh anak ketujuh, karena anak ketujuh biasanya akan berubah menjadi manusia serigala. Mereka pun mulai saling menuduh dan mencurigai satu sama lain hingga mengeluarkan senjata dan menodongkannya ke sekitar. Finn kemudian menyuruh mereka untuk mengumpulkan senjata dan menguncinya di suatu ruangan. Sementara kunci ruangan tersebut akan ia buang dari rumah. Namun ternyata perdebatan masih terjadi. Mereka masih tetap menuduh satu sama lain sebagai manusia serigala. Finn yang kesal pun berdiri dan menyuruh mereka untuk tetap tenang dan berkumpul.
Gwen dan Marcus yang muak akan keadaan di penginapan memutuskan untuk pergi dan pulang ke rumah. Yang lainnya pun mengikuti mereka dan pulang ke rumah masing-masing. We are gonna wait this out at home. Or at least Home, hon. Come on. Blood. Santa Cruz. What? Setelah semuanya pulang, Finn segera menyegel penginapan dan memaku semua bagian rumah. Sementara di luar, Sam nampak telah bersiap-siap dengan senjata pemburu profesionalnya. Malamnya, Finn terbangun karena suara dari lantai 2. Ia berpapasan dengan Cecil yang juga mendengar suara tersebut. Mereka masuk ke kamar yang sebelumnya dipakai oleh Sam. Mereka menyadari bahwa Sam menyimpan sebuah koran dan peta tentang lokasi penyerangan manusia serigala. what the heck is this? Sementara itu, Joaquin dan Devon yang sedang dalam perjalanan pulang dikejar oleh seseorang. Ternyata penyerang mereka adalah Trish. Ia kemudian menusuk leher Devon hingga tewas. Di penginapan, Sam kembali dengan peralatan berburu manusia serigala. Finn dan Cecil berusaha untuk keluar dan kabur dari kejaran Sam. Mereka bersembunyi di kolong rumah dan bertemu dengan Joaquin yang juga sedang bersembunyi karena terpisah dari Devon. Ia menceritakan bahwa seseorang baru saja menyerangnya dan lokasi penyerangan tersebut adalah di dekat rumah Trisha. Di dalam rumah Trish, mereka justru bertemu dengan Marcus yang sedang mengenakan sarung tangan pisau. Mereka pun yakin bahwa Marcus adalah pelaku sebenarnya dari teror di kota Beaverfield. Marcus segera melarikan diri, namun Gwen tak sengaja menabraknya. Tiba-tiba dari arah belakang, Trish menembak kepala Gwen hingga tewas. Gotcha. Melihat kegilaan tersebut, Finn, Cecil, dan Joaquin segera kembali masuk ke dalam rumah. Trish yang merupakan pemilik rumah berhasil masuk dari pintu belakang. Trish mengakui bahwa ia baru saja membunuh Devon. Joaquin yang marah pun langsung memukul kepala Trish dengan sebuah batang besi. My husband. Let's leave, please. Mereka kemudian berlari ke dalam mobil Finn untuk kabur dari kota. Namun mereka bertemu dengan Sam. Finn mencoba untuk meyakinkan Sam bahwa tak ada manusia serigala di antara mereka. Finn tak sengaja menyebutkan bahwa Cecil adalah anak termuda dari 7 bersaudara. Hal tersebut membuat Joaquin yakin bahwa Cecil benar-benar manusia serigala. Karena menurut kepercayaan di Argentina, anak termuda dari 7 bersaudara pasti menjadi manusia serigala. Di situasi kacau tersebut, Sam langsung menembak perut Joaquin. Finn dan Cecil langsung berusaha melarikan diri dengan mobil. Namun Sam berhasil menangkap Cecil. Namun Cecil memberontak dan memberi Finn kesempatan untuk melawan. Di tengah kekacauan tersebut, Joaquin ternyata masih hidup. Ia menembakkan pistolnya dan membuat sebuah pipa meledak. Pipeline is trash. Finn dan Cecil yang selamat masuk ke dalam tempat bermain. Saat Cecil pergi, Finn mencoba berkeliling dan menemukan tanda pengenal milik suami Janine yang meninggal. Finn pun menyadari bahwa Cecil menyimpan rahasia di balik menghilangnya suami Janine. Ia kemudian menemui Cecil dan bertanya tentang tanda pengenal Dave yang ia temukan. Cecil pun mengaku bahwa ia adalah manusia serigala dan ia juga yang telah membunuh Dave. Ia juga mengaku sebagai orang yang menyebarkan rumor agar Finn selalu mencurigai orang lain. Cecil kemudian membungkukkan badannya dan mulai berubah menjadi manusia serigala. Emerson tiba-tiba datang dan membantu Finn. Namun Cecil tidak mudah ditumbangkan. Finn mencoba melempar Cecil dengan kapak, namun pergerakan Cecil terlalu cepat. Ia kemudian menusukkan sebuah patahan raket ke leher Cecil dan membuatnya tumbang.
Namun ternyata Cecil belum mati. Ia bangkit lagi dan mencoba menyerang Finn. Beruntung, Janine datang dan menembak sang manusia serigala sampai tewas. Dan film pun berakhir. So itu dia alur cerita dari film Werewolf Within. Untuk kalian yang punya saran film-film menarik, bisa tulis di kolom komentar. So see you on the next video guys. Bye bye.